Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kali ini saya Suparman Tempuyak akan menyajikan materi koneksi antar materi modul 2.3 coaching dan supervisi akademik. Koneksi antar materi ini saya beri judul diawali tanda tanya. Bapak Ibu, seorang guru yang berperan sebagai coach dapat menggunakan keterampilan coaching untuk menggali potensi baik bagi diri sendiri maupun rekan guru sejawat, sekaligus mengembangkannya dengan berbagai strategi yang disepakati bersama. Proses coaching yang berhasil akan menghasilkan kekuatan bagi guru dan rekan sejawat untuk mengembangkan diri secara berkesinambungan. Begitupun penerapan prinsip coaching dalam supervisi akademik bertujuan mengembangkan kompetensi guru dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran berpihak pada murid. Peran kita sebagai guru mempunyai relasi dengan kerangka kompetensi sosial dan emosional dalam pembelajaran sosial dan emosional itu sendiri. Bapak Ibu, dalam keterampilan coaching, peran sebagai pemimpin pembelajaran, pertama, pemimpin pembelajaran perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai rekan sejawat. Kedua, adanya proses menggali hal-hal yang nyata pada diri rekan sejawat. Dan ketiga, membantu rekan sejawat dalam memilih dan memilah hasil pemikiran selama sesi yang nantinya akan dijadikan sebuah rancangan aksi. Keempat, menggali keinginan untuk maju dan komitmen rekan sejawat dalam membuat sebuah rencana aksi dan menjalankannya. Bapak Ibu, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Pada materi modul 2.3 coaching dan supervisi akademik, saya mendapatkan atau memperoleh materi pembelajaran keterampilan percakapan coaching dan penerapannya dalam supervisi akademik. Saya mendapatkan materi prinsip-prinsip coaching, yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Saya pun mendapatkan materi keterampilan percakapan coaching berbasis alur tirta. Dalam percakapan ini dimulai dengan memastikan diri sendiri dari coach, yaitu untuk menetapkan tujuan, mengidentifikasi, merencanakan aksi, dan menyampaikan komitmen atau tanggung jawab. Selain itu, atau selain kedua materi di atas, saya juga mendapatkan materi supervisi akademik. Materi tersebut menjabarkan 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu tahap pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Bapak Ibu, pengalaman yang saya dapatkan dalam proses mempelajari modul 2.3 adalah pengalaman praktik melakukan coaching dengan sesama rekan CGP, yaitu Pak Alman dari SMA Negeri 3 Lubuk, serta pengalaman praktik supervisi akademik juga dengan sesama rekan CGP, Ibu Eka Nurwahyuni Rame dari SMA Negeri 1 Lubuk dan Ibu Sabitriani Talaku juga dari SMA Negeri 3 Lubuk. Nah, emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Emosi-emosi yang saya rasakan antara lain pikiran dan perasaan selalu diliputi tanda tanya. Dari sisi judul, modul sedikitlah saya pahami, akan tetapi tentang coaching dan supervisi akademik secara menyeluruh dalam konteks diklat guru penggerak inilah yang menjadi tanda tanya bagi saya. Seiring dengan perjalanan belajar melalui LMS, dalam diri saya mulai muncul perasaan antusias yang lambat laun menjawab tanda tanya di atas. Puncaknya pada saat praktik coaching di ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual saat praktik supervisi akademik. Saya dan juga teman-teman merasakan suasana yang riang gembira. Nah, Bapak Ibu, apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Hal baik tersebut adalah kemampuan dalam memerankan coach, coachee, dan supervisor dalam praktik ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Kemudian tentang keterlibatan diri saya dalam proses belajar adalah kemampuan menata bersama dengan rekan-rekan CGP untuk merumuskan lebih detail alur tirta. Selain itu, bersama rekan CGP menata siklus dalam praktik supervisi akademik. Bapak Ibu, apa yang perlu diperbaiki terkait keterlibatan diri dalam proses belajar? Hal yang perlu diperbaiki dalam keterlibatan belajar antara lain mengelola pertanyaan yang berbobot,
serta mengelola pertanyaan berdasarkan kata kunci yang disampaikan. Kedua hal ini memang saya rasakan pada saat praktik coaching maupun supervisi akademik. Bapak Ibu, keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Kompetensi, setelah mempelajari materi coaching dan supervisi akademik, setidaknya saya memiliki pengetahuan dan keterampilan coaching berdasarkan alur tirta. Kompetensi ini bila dikaitkan dengan kematangan diri pribadi akan melatih diri kita untuk menahan diri terjebak ke pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pribadi, melatih menghindari anggapan yang belum dikonfirmasi, serta melatih pengendalian emosi dalam memecahkan masalah bersama orang lain. Bapak Ibu, analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Pertanyaan kritisnya adalah, bila kegiatan supervisi di sekolah, bagaimana prinsip coaching dapat diterapkan? Kegiatan supervisi di sekolah merupakan kegiatan pokok yang dilakukan kepala sekolah. Sekaitan dengan hal prinsip coaching dalam penerapan supervisi akademik, maka kepala sekolah harus memiliki pengetahuan tentang coaching dalam supervisi akademik serta mengimplementasikannya dalam kegiatan supervisi. Kegiatan supervisi bukanlah semata-mata menilai guru saja, bukanlah semata-mata melakukan observasi di kelas, Bapak Ibu. Namun, supervisi sebagai instrumen peningkatan kemampuan keterampilan guru. Peningkatan kemampuan keterampilan guru ini sebaiknya kepala sekolah dan guru melakukan diskusi atau percakapan pra-observasi. Bagian pra-observasi ini berisi percakapan mengenai perencanaan yang dibuat guru. Selanjutnya, kepala sekolah melakukan observasi. Setelah observasi, kepala sekolah memberikan umpan balik atau tindak lanjut terkait hasil observasi. Bapak Ibu, mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Nah, Bapak Ibu, percakapan coaching dalam supervisi akademik dapat dijadikan instrumen pengolahan materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi diri kita sendiri. Hal ini tentunya akan melahirkan insight atau wawasan baru bagi coach itu sendiri. Insight baru dapat digali coach melalui pendalaman ataupun penajaman tujuan, proses identifikasi, perencanaan aksi, dan perumusan komitmen atau tanggung jawab. Artinya, wawasan atau insight tadi yang baru dapat digali melalui pendalaman dan penajaman pada setiap tahap alur tirta. Muaranya pun pada terbentuknya pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja guru dengan wawasan yang baru. Dan yang paling utama, wawasan baru dimaksud akan berimbas pada pembelajaran berdiferensiasi dengan wawasan baru pula. Bapak Ibu, menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP, baik tingkat sekolah maupun daerah. Nah, Bapak Ibu, tantangan yang dihadapi masih rendahnya upaya meningkatkan kompetensi diri secara individual, termasuk upaya memahami dan mempraktikkan coaching dalam supervisi akademik. Keadaan ini sesungguhnya dipicu pemahaman yang akut bahwa supervisi akademik hanya sebagai penilaian rutin kepala sekolah terhadap guru semata. Keadaan ini tidak perlu terjadi. Idealnya coaching dalam supervisi akademik menjadi saluran upaya peningkatan kompetensi guru. Bapak Ibu, memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Solusi terhadap tantangan di atas adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan warga sekolah, sehingga terciptanya kesamaan persepsi tentang coaching dan supervisi akademik. Di samping solusi tersebut, solusi lainnya adalah memberikan contoh atau praktik coaching dalam supervisi akademik secara terencana, terprogram, dan masif. Bapak Ibu, mari kita membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu, supervisi pada masa sebelumnya atau pada masa lalu, kepala sekolah maupun pengawas sekolah terasa hanyalah menilai proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Kegiatan supervisi hanya sebatas observasi. Kemudian hasil supervisi dibagikan untuk ditandatangani oleh guru. Setelah itu selesailah proses supervisi. Artinya kegiatan supervisi tersebut hanyalah melakukan observasi tanpa adanya pra-observasi dan pasca observasi. Nah, bagaimana penerapannya di masa mendatang? Pada masa mendatang, penerapan supervisi harus mengacu atau menggunakan pendekatan supervisi akademik berbasis coaching.
sehingga proses supervisi yang sebelumnya terkesan dikotomis antara kepala sekolah sebagai pimpinan penilai dan guru sebagai objek penilai seyogianya ditinggalkan, kemudian beralih ke supervisi akademik yang berbasis coaching dengan prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Bapak Ibu, konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Nah, praktik baik yang dapat dilakukan dari modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi adalah percakapan menggunakan alur Tirta. Seorang coach dalam percakapan coaching mampu merumuskan kebutuhan belajar sesuai kebutuhan peserta didik sehingga lebih memaksimalkan potensi yang dimiliki peserta didik. Kemudian, praktik baik yang dapat dilakukan dari modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional adalah teknik stop dan mindfulness. Teknik ini membuat suasana menjadi lebih baik saat melakukan coaching. Baik coach maupun coach akan hadir penuh dan lebih fokus saat melakukan coaching. Bapak Ibu, demikian koneksi antar materi dari saya, Suparman Tempuyak. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.